Salam sehat untuk semuanya. Mari kita membahas fungsi atau formula finansial atau keuangan pada Excel yang merupakan bawaan dari Excel. Kita akan bahas secara berseri fungsi-fungsi ini. Kita mulai dari bagian pertama, yaitu future value atau FV. Pada video-video lain di channel ini sudah dibahas perhitungan bunga majemuk dan anuitas baik secara manual maupun menggunakan rumus-rumus yang kita buat sendiri di Excel. Sekarang kita akan bahas cara menggunakan formula keuangan bawaan. Jadi bawaan dari Excel antara lain future value atau mencari future value, mencari present value, mencari pembayaran tetap tiap periode atau payment ya singkatannya PMT, mencari jangka waktu end periode ya end per, mencari, dan yang terakhir mencari suku bunga. Mari kita bahas pada kesempatan ini hanya bagian pertama, yaitu mencari nilai future value, formula future value. Nah, bentuk umumnya adalah seperti ini, sama dengan FV, argumennya adalah rate atau suku bunga, N per ini jangka waktu, PMT inilah pembayaran yang tetap tiap periode atau A-nya, PV ini adalah present value, nilai di awal, kemudian typo ya. Typo ini berkaitan dengan payment-nya. Kalau kita asumsikan pembayaran tiap bulan itu adalah di belakang, itu kita menggunakan tipe kodenya 0. Kalau di depan kita menggunakan kode 1 asumsi. Nah, rumus keuangan yang bawaan Excel ini, khususnya present value ini, bisa diterapkan pada bunga majemuk, pada anuitas, maupun kombinasinya. Mari kita bahas soal sederhana tentang bunga majemuk murni. Nah, seorang menabung uangnya di bank 10 juta ya. Ini berarti mengeluarkan uang ya. Di depan ini mengeluarkan uang di depan yang menerapkan banknya menerapkan bunga majemuk 0,9% per bulan. Nah, berarti ini rate-nya. Berapa nilai tabungan setelah 3 tahun? 3 tahun kita jadikan bulan jadi 36, itu adalah N per-nya. Maka untuk mencarinya kita bisa menggunakan rumus bawaan dari Excel, yaitu sama dengan FV sesuai dengan format dari rumus ini ya. Kita bawa ke sini ya, sama dengan sekali lagi sama dengan VV. Ini rate-nya, ini adalah N per-nya, 0 adalah PMT-nya karena tidak ada ya, karena tidak ada pembayaran tetap setiap bulan. Kemudian pembayaran di awal karena ini mengeluarkan uang, menabung, itu kita tulis minus ya. Sementara tipenya ini bisa kita tulis 0 atau 1, sama saja ya, karena tidak ada PMT-nya ya, karena tipe ini berkaitan dengan PMT. Maka hasilnya adalah 13.806.448,7. Nah, untuk lebih jelasnya tentang formula atau rumus keuangan,
karena kita akan berkaitan dengan argumen yaitu PV ini ya, kalau dalam garis waktu ada di depan ya. Nah, khususnya ini tipe 0 ya, ini tipe 0, PP-nya tetap di depan, kemudian FV-nya di belakang ya. Kemudian PMT-nya karena tipe 0 ini adalah di akhir bulan. Di bulan pertama kan ini ya, berarti di akhir bulan. Di bulan kedua ini di akhir bulan. Dan seterusnya ya sampai dengan bulan ke N ini, di akhir bulan ini. Nah, ingat nanti dalam menerapkan untuk menjawab soal, kalau sifatnya mengeluarkan uang, misalnya menabung, maka PMT, PV maupun FP ini kita kasih nilai negatif. Kalau sifatnya mendapatkan uang, baik PP, PMT maupun FP itu kita kasih nilai positif. Demikian juga dalam menafsirkan hasil dari PV dan FP nantinya. Nah, sebagai perbandingan ini adalah tipe 1 ya. Tipe 1 yang membedakan adalah ini ya, pembayarannya di depan khusus untuk PMT, pembayaran tiap bulan. Ini periode pertama, ini di depan ya, ini di depan. Ini periode kedua di depan ya. Dan terakhir periode ke N ini di depan. Nah, itu gambaran tentang PMT dalam bentuk garis bilangan ya, dengan tipe 0 tadi sudah digambarkan dan tipe 1. Nah, mari kita lanjutkan untuk lebih memahami. Kita bahas contoh 2 sekarang. Masih bunga majemuk ya. Nah, sekarang seorang meminjam ya, meminjam berarti mendapatkan uang ya. Meminjam uang di bank 10 juta ya. Menerapkan bunga sama juga seperti soal 1, 0,9% per bulan. Berapa yang harus dibayar setelah 3 tahun? Nah, setelah 3 tahun kan harus dibayar ya ini. Dengan cara penjelasan seperti tadi, tolong diingat kalau kita mengeluarkan uang, angka negatif kita gunakan, kalau mendapatkan uang, angka positif. Nah, di sini kita masukkan rumus sama dengan PV. Nah, ini rate-nya sama seperti tadi, ini N per-nya, kemudian PMT tidak ada ya setiap bulan. Nah, ini positif 10 juta. Kenapa positif? Karena kita mendapatkan uang ya, meminjam ini. Mendapatkan uang. Nah, ini bisa 0, bisa 1, tergantung tidak mempengaruhi ya karena tidak ada PMT. PMT-nya 0 ya, ini tidak ada. Maka hasilnya adalah negatif. Negatif 13.806.448,7. Negatif ini maknanya arti terakhir kita harus membayar atau mengeluarkan uang di akhir tahun ketiga. Sekarang mari kita terapkan rumus PV pada masalah anuitas. Misalnya seorang menabung tiap bulan ya, di bank 100.000 yang menerapkan suku bunga majemuk 0,8% per bulan. Berapa nilai tabungan setelah 2 tahun? Nah, di sini kita gunakan rumus sama dengan PV. Ini rate-nya 0,8%, N per-nya 24 dari 2 tahun ya, 2 kali 12. Ini kita masukkan PMT-nya minus 100.000 karena di sini ya kita mengeluarkan uang ya, menabung itu. Kemudian PV-nya, present value-nya adalah 0 karena kita tidak ada mengeluarkan atau mendapatkan uang di depan. Kemudian ini
tipenya 0 ya, karena kita asumsikan pembayaran tiap bulan itu di belakang. Maka hasilnya adalah seperti ini ya. 2.634.315,5. Nah, sekarang masih masalah anuitas, juga menggunakan rumus sama dengan VV. Seorang meminjam ya, sekarang meminjam tiap bulan pada pihak lain ya, pada pihak lain 100.000 ya. Jadi setiap bulan dikasih dia uang 100.000, di mana diterapkan bunga majemuk per bulan 0,8%. Berapa yang harus dibayar terakhir nanti setelah 2 tahun. Maka untuk contoh ini kita gunakan rumus sama dengan VV ya, mirip dengan tadi 0,824. Nah, yang membedakan sekarang adalah 100.000-nya kita kasih plus ya. Kenapa plus? Karena kita mendapatkan setiap bulan uang ya. Nanti terakhir akan membayar ya. Ini 0 ya, karena tidak ada di depan, ada pembayaran di depan atau penarikan. Ini juga tipenya 0 karena dianggap ini di akhir bulan ya, mendapatkan di akhir bulan uang ini. Hasilnya adalah minus ya. Minus ini artinya kita harus membayar di belakang. Formula-formula keuangan di atas dari soal tersebut, contoh 1, 2, 3, dan 4, kita bisa bebas sebenarnya dimasukkan di sel dari Excel. Ini hanya contoh saja. Untuk contoh 1 ditaruh di B2, ini formulanya. Contoh 2 di B3, contoh 3 di B4, dan contoh 5 di contoh 4 di B5. Ingat, perhatikan settingan angka dari Excel-nya. Kalau sudah mengikuti format Indonesia bisa pakai koma, kalau masih format Inggris misalnya harus pakai titik ini ya. Ini adalah hasilnya. Tadi kita sudah bahas bagian pertama mengenai formula future value atau FV. Selanjutnya bisa disimak video bagian lain yaitu present value, payment, NPR, dan rate. Terima kasih sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat untuk semuanya.